Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Bang Beholdnya lagi sakit ya guys. Untuk sementara, pakai suaraku dulu ya. Sekumpulan Pokemon serangga memenuhi kota. Satoshi yang awalnya hendak menantang gym leader, terpaksa ditunda dulu. Melanjutkan perjalanan ke lokasi gym berikutnya, Satoshi dan kawan-kawan sekarang mengarah ke Sky Arrow Bridge, merupakan jembatan terbesar di Unova, yang kalau dilewati mereka bisa tiba di Castelia City. Sebelum tiba di sana, Satoshi ingin menghubungi Prof Araragi dulu. Satoshi yang tak memperhatikan jalan, hampir saja menabrak seorang wanita. Ia pun meminta maaf, lalu setelahnya masuk ke dalam untuk menghubungi Prof Araragi. Satoshi memberitahukan bahwa ia ingin menukar Suwadel dengan Pidove, jadi Prof pun segera mentransfernya. Mereka melihat wanita barusan, sedang melihat foto-foto kapal, dan mengatakan itu adalah water taxi. Tanpa memberi penjelasan lebih lengkap, wanita itu berlalu pergi. Saat keluar, tiba-tiba saja ada kabut. Petugas Junsa yang baru datang mengatakan, memang sering terjadi fenomena seperti ini di sini. Oleh karenanya, petugas Junsa mengeluarkan Swana, yang berfungsi untuk menghilangkan kabut tersebut. Tapi anehnya, kabut itu sama sekali tidak mau menghilang. Petugas Junsa yang melihat ada mobil yang melintas segera mengejarnya, karena akan sangat berbahaya melanjutkan perjalanan di kondisi yang berkabut seperti ini. Meski beresiko, Satoshi dan kawan-kawan tetap nekat menyeberangi jembatan. Bahkan kabut itu kini semakin pekat saja. Kemudian dari atas, tiba-tiba ada yang menembakkan Psybeam. Gothitelle memperingatkan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh daripada ini. Satoshi bilang, mereka harus menyeberangi jembatan untuk bisa sampai ke tujuan, tapi Gothitelle tidak memperdulikannya, dan malah lanjut menyerang. Satoshi yang masih bersikeras lantas mengeluarkan Sniffy, untuk menghadapi Pokemon itu. Setelah pertarungan singkat, tiba-tiba saja, jembatan runtuh, dan menjatuhkan mereka semua ke bawah. Saat terbangun, mereka tiba-tiba berada di sisi seberang jembatan lagi. Tak jauh dari situ, ada seorang gadis yang menawarkan mereka untuk naik water taxi. Di situ juga mereka melihat ada Gothitelle, namun berbeda dengan yang sebelumnya, di sini ia terlihat ramah. Setelah memastikan semua penumpang telah menaiki kapal, kapten pun segera menjalankan water taxi. Dalam perjalanan, Sally dan Gothitelle melayani para penumpang. Diketahui water taxi sebentar lagi tidak akan beroperasi, karena adanya pembangunan jembatan. Dilihat dari manapun, jembatan ini adalah Sky Arrow Bridge, yang hanya setengahnya saja selesai dibangun. Belum diketahui sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka bertiga, tapi sepertinya ada hubungannya dengan Gothitelle. Singkatnya, setibanya di seberang, mereka hanya kembali ke tempat awal. Dan menyimpulkan mereka berada di time loop, kondisi di mana kejadian akan selalu terulang secara terus-menerus, yang artinya, bagaimanapun juga, mereka akan terus kembali ke tempat awal. Mereka pun memutuskan mendekati Sally dan Gothitelle, untuk mencari jawaban. Menurut pengakuan Sally, Gothitelle ini bukan Pokemonnya, tapi ia menjalin hubungan persahabatan dengannya. Akhirnya setelah diselidiki, bisa jadi mereka sekarang berada di dunia yang dibuat oleh Gothitelle. Itulah mengapa, Swana tidak bisa menghilangkan kabut yang berasal dari Pokemon ini. Dengan selesainya pembangunan jembatan, maka Gothitelle itu harus berpisah dengan Sally. Gothitelle ingin mereka merasakan kenangan indahnya bersama Sally, sesaat sebelum berpisah dengan sahabatnya itu. Satoshi dan kawan-kawan lalu mengikuti kemana perginya Pokemon itu. Satoshi dan kawan-kawan mengejarnya, dan meminta untuk mengembalikan mereka ke dunia nyata. Namun, Gothitelle itu malah marah dan menyerang mereka. Sepertinya satu-satunya cara untuk keluar dari sini, adalah dengan mengalahkan Gothitelle itu, maka Satoshi mengeluarkan Sniffy-nya lagi untuk bertarung. Satoshi memerintahkan Sniffy menyerang, yang dibalas Gothitelle dengan balik menyerang juga. Gothitelle lalu double team agar Sniffy kebingungan, kemudian melancarkan Psybeam, yang menghit telak Sniffy. Gothitelle itu sangat kuat, karena ingin melindungi dunia yang ia buat. Sniffy yang sudah kelelahan tetap melanjutkan pertarungan, walaupun kenyataannya ia tidak akan bisa mengalahkan Gothitelle. Ketika Gothitelle hendak menghabisi mereka semua, tiba-tiba muncul seorang wanita,
yang tidak lain adalah Sally yang telah tumbuh dewasa. Sally mengatakan ia juga terjebak di dunia ini saat menyeberangi jembatan. Sally mengingat malam pembukaan jembatan, di mana terakhir kalinya water taxi beroperasi. Saat itu, Gothitelle menangis karena akan berpisah dengan temannya. Alih-alih Sally mengajaknya pindah bersama ke kota baru. Kemudian, Sally yang telah beranjak dewasa melanjutkan pendidikan dokter. Gothitelle yang kesepian melarikan diri dari rumahnya. Dan ternyata Gothitelle kembali ke jembatan ini. Sally bersyukur karena mengenal Gothitelle, yang telah memberinya banyak kenangan indah, tapi mau bagaimanapun juga, hal itu tidak akan bisa diulang kembali. Gothitelle harus menerima kenyataan. Akhirnya Gothitelle yang telah tersadar, mengirimkan mereka semua kembali ke dunia nyata. Gothitelle mengucapkan salam perpisahan, lalu menghilang di antara kabut. Petugas Junsa yang baru saja tiba, merasa kebingungan karena kabut menghilang begitu saja. Sally kemudian mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan melewati jembatan, di mana pernah tersimpan kenangan dirinya bersama Gothitelle, yang takkan pernah hilang. Satoshi yang telah melewati rintangan, sekarang hanya perlu fokus dengan gym battle berikutnya. Kita berpindah ke tim Rocket, yang berada di Desert Resort. Masih menemani Flynn dan Prof Segar, mereka pun menemukan lokasi jatuhnya batu meteor, berkat pecahan yang mereka curi sebelumnya. Jauh terkubur di dasar tanah, terpancar sinar batu meteor. Beralih lagi ke Satoshi dan kawan-kawan, yang kini telah tiba di Castelia City. Satoshi sudah tidak sabar ingin bertanding. Di dekat sini, ada es krim yang enak, kalau mau, mereka bisa mampir sebentar, tapi kata Satoshi, nanti setelah bertarung saja. Mereka pun bertemu dengan Artie, yang sedang berada di bawah pohon. Kebetulan baru saja Satoshi ingin menantangnya. Akan tetapi, Artie meminta Satoshi bersabar, dikarenakan ada hal aneh, yaitu Pokemon tipe serangga merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Iris merasakan hal yang sama, dan segera menuntun teman-temannya. Namun ternyata, Iris hanya kelaparan, dan malah membawa mereka ke tempat es krim. Pada saat itu, Pikachu mendengar suara dari gorong-gorong. Menyangka ada sesuatu di bawah sana, mereka pun masuk untuk mengeceknya. Mereka menemukan Veniped, yang tidak tahu bagaimana, tersangkut di pipa. Saat Satoshi hendak membebaskannya, Artie segera mencegahnya, dikarenakan Veniped itu memiliki ability Poison Point. Kalau tidak berhati-hati, Satoshi akan terkena racunnya. Satoshi tidak memperdulikannya, dan nekat menarik Pokemon itu keluar dari pipa. Sesudahnya, Veniped melancarkan Scree, guna mempertahankan diri, namun hanya sebentar, terstop, karena ia terluka. Teman-temannya memperingatkan Satoshi untuk berhati-hati. Satoshi masih berpikiran positif, bahwa Pokemon itu, tidak akan melukainya, bahkan membiarkan Veniped itu menyerangnya. Berkat itu, Veniped kini percaya dengannya, sedangkan Satoshi malah roboh, akibat terkena racun. Tak berselang lama, Satoshi kembali tersadar, setelah disembuhkan Den. Veniped pada saat itu, juga sudah diberikan perawatan. Artie kagum akan tindakan Satoshi, yang begitu percaya dengan para Pokemon. Saat masih kebingungan, apa yang membuat Veniped itu bisa tersangkut di pipa, di belakang muncul lebih banyak lagi gerombolan Veniped. Seharusnya Pokemon-Pokemon itu tidak akan berada di kota ini. Selanjutnya, Veniped melancarkan serangannya, dan tidak ada pilihan selain kabur. Veniped yang terluka meminta mereka untuk lari secepatnya. Begitu tiba di permukaan, kota telah dipenuhi Veniped, yang mengamuk menyerang semua orang. Petugas Junsa yang tiba di TKP, memerintahkan mereka untuk menjauh dari tempat ini, meski belum diketahui apa penyebab mengamuknya para Pokemon, masih akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesaat kemudian, mereka melihat Pokemon Center juga diserang, maka mereka pun segera bergegas ke sana. Terlihat di depan Pokemon Center, para trainer mempertahankan tempat itu, salah satunya ada Shuti, yang merupakan rival Satoshi. Bersama dengan trainer lainnya, mereka menyerang Veniped dengan semburan api, yang tentunya, Pokemon tipe serangga lemah terhadapnya. Melihat akan hal ini, Satoshi meminta mereka untuk berhenti, karena masih belum diketahui alasan mengapa Veniped mengamuk. Sempat terjadi perdebatan antar Satoshi dan Shuti. Hingga kemudian, datang wali kota yang menegaskan, bahwa Pokemon-Pokemon itu harus segera diusir.
Selain karena beracun, banyak orang yang terluka, serta dampak yang ditimbulkan untuk kota sangatlah besar. Arti kurang sependapat dengannya, melakukan hal ini, hanya akan membuat Venipede semakin marah. Arti lalu menyarankan, Pokemon-Pokemon ini, harus digiring menuju Central Area, sambil mereka juga harus terus mencari, penyebab mengamuknya para Pokemon. Wali kota pun menyetujuinya, dengan catatan, kalau rencana ini tidak berhasil, maka akan langsung diganti dengan mengusir Venipede secara paksa. Kemudian, Arti menyuruh Den untuk mendatangi Suster Joy, karena mereka membutuhkan bantuannya. Sedangkan Arti, Satoshi, dan Iris, akan mencari pemimpin Venipede, guna berunding dengannya. Di lab, Prof. Araragi sedang melakukan penelitian lebih lanjut, diduga Venipede itu berpindah dari sarangnya yang berada di bawah tanah, dikarenakan sedang ada aktivitas juga di tempat itu. Kembali ke kota, untuk mengetahui mana yang merupakan pemimpin Venipede, mereka harus mencari Venipede yang berbeda di antara yang lainnya. Mereka pun menemukan Venipede yang dimaksud, berada di atas gedung yang tinggi. Venipede itu juga ukurannya jauh lebih besar di antara yang lainnya. Venipede itu pun turun karena merasa tertantang. Arti mencoba berinteraksi dengan mengatakan, untuk mengikutinya karena di sini tempat yang berbahaya bagi Venipede. Namun, tiba-tiba saja, Shooty memerintahkan Lampen menyerang, mengira jika ia mengalahkan pemimpinnya, maka Venipede yang lain juga akan kalah. Satoshi tidak membiarkannya begitu saja, lantas melindungi Venipede dengan membiarkan dirinya yang terkena serangan. Satoshi yakin sepenuhnya, pasti Pokemon-Pokemon ini tidak bersalah. Kemudian, Den membawakan Suster Joy sesuai yang diminta. Suster Joy lalu memerintahkan Audino Heal Pulse, guna menenangkan Venipede. Setelahnya, Arti menggunakan serulingnya, menuntun Pokemon-Pokemon itu mengarah ke Central Area. Sementara Satoshi dan kawan-kawan, menangani sisanya, agar para Pokemon terkumpul semuanya. Tanpa diduga, Shooty yang awalnya menentang, kini ikut membantu. Di saat itulah, Pidove Satoshi yang telah bekerja begitu keras, berevolusi menjadi Tranquil. Akhirnya, berkat kerjasama yang baik, keadaan bisa dikendalikan. Satoshi berterima kasih atas bantuan Shooty, tapi Shooty tidak menghiraukannya. Di lab, Prof. Araragi menemukan sinyal yang mengarah ke Desert Resort. Aktivitas di daerah itulah yang menyebabkan Venipede kabur dari tempat tinggalnya. Di saat yang bersamaan, bos tim Rocket, Sakaki, juga sedang dalam perjalanan ke Unova. Dengan menggunakan kekuatan batu meteor, sebentar lagi tim Rocket akan mencapai kejayaannya. Malamnya, rencana berjalan sukses dengan dikumpulkannya semua Venipede di Central Area. Wali kota berterima kasih atas bantuan mereka semua, yang turut mengambil peran dalam hal ini. Arti mengatakan ia tidak akan bisa melakukannya, kalau tidak dibantu oleh Satoshi dan yang lainnya. Sedangkan untuk Shooty, ia ingin pergi ke kota lain dulu, karena gym di kota ini juga belum bisa dikunjungi. Setelah itu, datang Prof. Araragi menyampaikan, bahwa alasan Venipede itu mengamuk, karena adanya energi yang kuat dari dalam tanah. Satoshi dan kawan-kawan, meminta izin kepada Prof. Araragi, untuk menyelidikinya lebih lanjut. Bersama-sama, mereka pun berangkat ke Desert Resort. Sementara untuk gym battle, bisa dilakukan di lain waktu saja.